Shalom adik-adik, apa kabarnya? Sekali lagi, Shalom adik-adik, apa kabarnya? Katakan karena Tuhan Yesus, saya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah adik-adik, tidak terasa 2 minggu kita telah masuk di minggu kedua di bulan Oktober. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menjaga kita, sudah melindungi kita, dan sudah memelihara kita. Nah adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu kita. Mari adik-adik siapkan hatinya, siapkan pikirannya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau bersorak-sorak buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus terlalu baik untuk kita semua. Nah adik-adik, kita akan nyanyi pujian yang katakan, Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur karena hanya kepada Tuhan kita mau naikkan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus, menaikkan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, mari adik-adik mengambil sikap yang baik ketika kita menyanyi lagu ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan Yesus. Adik-adik, ini saja kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyi pujian ini, Bapakku datang padamu. Berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk penjagaan Tuhan yang kami boleh rasakan. Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus sangat menjaga kami, dan kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus pimpin sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, sampai berakhir ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus melalui ibadah sekolah minggu ini kami semakin mengenal Tuhan dan semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah sekolah minggu hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama bilang amin. Jadi dalam sikap berdiri, masih dalam sikap berdiri kita terus memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Bapak Abraham itu mempunyai banyak sekali anak-anaknya. Seperti biasa kita akan lakukan gerakannya, dan tentu adik-adik harus semangat. Siap? Ya mari Kakak Bilha. Bapak Abraham
nama Tuhan. Miss mau dengar tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mana Miss mau dengar? Kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang Miss bawa dalam minggu ini masih dalam kisah Naomi dan Ruth. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau nyanyi pujian yang katakan Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Satu kali lagi. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, kabar keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum itu adik-adik lipat tangannya dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk kasih dan pertolongan Tuhan. Kami sudah memuji-muji Tuhan. Kami sudah bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong setiap kami agar ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh mengerti ya Bapa, sehingga Tuhan kami siap untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Dan biarlah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini, anak-anak sekolah minggu semakin mengenal Engkau dan semakin mengasihi Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama bilang amin. Kita akan belajar bersama-sama adik-adik bagaimana perjalanan Naomi, Ruth dan Orpa menuju Bethlehem. Nah, apa yang terjadi? Siapakah yang bertahan bersama-sama dengan Naomi? Apakah Ruth atau Orpa? Adik-adik, buka dalam Alkitabnya. Kita akan membuka di dalam kitab Ruth, pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22. Sekali lagi adik-adik buka di dalam Ruth, pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai yang ke-22. Miss akan membacanya dan adik-adik akan perhatikannya. Dan berkatalah kepadanya, tidak kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Jadi yang berkata seperti itu tadi Ruth dan Orpa. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada yang kamu alami? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut kepadanya. Ayat yang ke-15, berkatalah Naomi,
Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga lah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampai mereka ke Betlehem pada permulaan menuai jelai. Jadi kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Minggu ini Miss akan memberikan tema yaitu kesetiaan Rut. Nah, adik-adik telah melihat bagaimana Naomi bersama kedua menantunya ingin pergi ke Betlehem. Tetapi dalam perjalanannya, Naomi menyuruh untuk kedua menantunya ini meninggalkan dia. Tetapi Rut tetap setia, tetap mau mengikuti Naomi. Sampai ia berkata kepada Naomi, dimanapun engkau tinggal, aku di situ. Bangsamulah adalah bangsaku, Allahmulah adalah Allahku. Jadi Rut dengan segenap hatinya, dengan kesetiaannya, dengan semangatnya, dia tetap mau mengikuti Naomi. Sedangkan Orpa, waktu Naomi suruh meninggalkan dia, Orpa meninggalkan Naomi untuk pergi kembali ke tanah Moab. Nah, adik-adik, kita melihat Rut dengan setia bersama dengan Naomi, yaitu ibu mertuanya. Rut setia ada di samping Naomi. Rut menemani Naomi karena Rut pasti sadar bahwa Naomi akan sangat merasa kehilangan jikalau semua keluarganya tidak bersama-sama dengan dia lagi. Rut dengan bertekad keras untuk meninggalkan semua yang ada di tanah Moab. Dia akan meninggalkan keluarganya dan pergi ke Betlehem bersama dengan Naomi. Nah, adik-adik, kalau adik-adik ingat, dalam minggu lalu Miss selalu ingatkan bahwa Rut ini adalah orang Moab, orang yang tidak mengenal Allah, orang yang memuja kepada dewa-dewa. Tetapi karena dia menikahi salah satu anak Naomi, sehingga dia melihat begitu setianya Naomi kepada Allahnya. Dan sampai Rut berkata kepada Naomi, Allahmulah adalah Allahku. Adik-adik, Rut yang dulunya tidak percaya kepada Allah Israel, kini percaya kepada Allah yang disembah oleh Naomi. Allah yang benar, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, adik-adik juga bisa menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga adik-adik, dalam diri adik-adik orang bisa melihat bahwa ada Yesus di dalam hati adik-adik. Nah, adik-adik, coba adik-adik lihat bahwa Naomi tentu merasa sangat senang ada yang selalu menemani dia, walaupun anak dan suaminya telah meninggalkan dia. Tetapi ada satu menantu yang selalu setia dengan bersama-sama dengan dia. Siapa dia? Seperti Miss bilang tadi, yaitu Rut. Benar, Rut. Nah, adik-adik, ketika mereka berjalan menelusuri perjalanan mereka dari Moab ke mana? Ke Betlehem.
ketika mereka sampai ke Bethlehem, adik-adik, seluruh daerah itu gempar karena mereka melihat dari kejauhan. Mereka berkata, Naomi kah itu? Pasti mereka berpikir begini, kenapa Naomi hanya pulang sendiri? Mana yang lainnya? Mana suaminya? Mana anak-anaknya? Nah, adik-adik, coba adik-adik perhatikan bahwa di ayat ke-19 Miss akan baca, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Nah, adik-adik, tentu Naomi merasa sangat sedih waktu Naomi pergi ke Bethlehem tanpa bersama-sama dengan suaminya, bersama-sama dengan anak-anaknya. Adik-adik, sehingga Naomi berkata kepada mereka seperti ini, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal yang baik. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Adik-adik melihat ketika Naomi berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dia sangat kecewa bersama-sama dengan Tuhan. Dia katakan, jangan sebut aku Naomi lagi, sebut aku Mara, karena Tuhan telah mendatangkan yang pahit. Pahit maksudnya apa? Tuhan sudah mengambil suaminya, mengambil anak-anaknya, tentu merasa sangat sedih. Dan adik-adik, coba adik-adik perhatikan, dengan tangan yang penuh, artinya dengan lengkap mereka pergi ke tanah Moab, tetapi dengan sendirian bersama Ruth mereka harus pulang ke Bethlehem. Nah, di sini kita melihat bahwa Naomi menyalahkan Tuhan. Sekali lagi kita lihat, Naomi menyalahkan Tuhan. Tapi adik-adik lihat ayat ke-22. Demikian Naomi bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari Moab, dan sampai mereka ke Bethlehem pada musim permulaan menuai jelai. Adik-adik, seperti Miss bilang minggu lalu bahwa Naomi ketika suaminya dan kedua anaknya telah meninggalkan dia, Naomi sangat marah kepada Tuhan. Dia menyalahkan Tuhan. Dia tentu sangat sedih atas kepergian kedua anaknya dan suaminya. Tapi adik-adik, ya, Naomi belum sadar bahwa Tuhan menyediakan Ruth untuk menolong Naomi. Sekali lagi, Tuhan menyediakan Ruth untuk menolong Naomi. Adik-adik, kalau adik-adik dalam kesedihan, dalam kekecewaan terhadap apapun, terhadap situasi, terhadap orang tua, terhadap nilai-nilai adik-adik, ingatlah, Tuhan selalu bersama-sama dengan adik-adik. Nah, adik-adik, di sini ada dua sifat kita belajar, yaitu sifat Naomi dan sifat Ruth. Ruth menyalahkan Tuhan, tetapi Naomi bertekad untuk menyembah Allah yang benar. Dengan kesetiaannya, dia boleh mengenal Tuhan yang benar. Dengan pribadinya mengikuti Naomi, dia bisa melihat Tuhan yang Naomi sembah. Adik-adik, dalam minggu ini kita telah belajar bagaimana dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita harus memiliki sifat dan sikap seperti Ruth, yang setia walaupun banyak tantangan, walaupun dia juga merasakan kesedihan, ditinggalkan oleh suaminya dan ditinggalkan oleh kakak iparnya Orpa, tetapi dia tetap berpaut bahwa di mana Naomi di sana dan Ruth tentu di sana. Di mana Naomi akan mati, bahkan Ruth mengatakan bahwa aku juga mati di sana. Ini bentuk kesetiaan apa? Ruth terhadap Naomi. Apakah adik-adik mau setia mengikuti Tuhan Yesus? Miss juga mau setia mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Dan minggu depan kita akan belajar terus bersama-sama bagaimana Ruth tetap dia bekerja keras di tanah orang asing. Nah, adik-adik penasaran dan siapkan minggu depan juga pulpen dan pensilnya dan kertas. Kita akan mengadakan kuis sebelum belajar kebenaran firman Tuhan. Baik adik-adik, itulah kebenaran firman Tuhan pada minggu ini adalah kesetiaan Ruth. Adik-adik tentu menjadi orang setia,
Dan kita semua adalah orang-orang yang mau menjadi orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Dan tentunya kita setia kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus yang Juru Selamat kita semua. Juru Selamat adik-adik, Juru Selamat Miss, Juru Selamat orang tua, Juru Selamat semua orang yang di dunia ini. Demikian firman Tuhan yang Miss boleh sampaikan buat adik-adik. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan adik-adik. Biarlah firman Tuhan ini memberikan adik-adik semangat dan terus sedia melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa dan menutup ibadah kita, sekolah minggu kita pada hari ini. Mari adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Miss akan berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami telah belajar tentang kisah dari Naomi, Ruth, di mana Tuhan telah menyatakan kasih Tuhan bagi Naomi, Ruth, dan Orpa. Dan kami boleh melihat Tuhan bagaimana kesetiaan Ruth bersama-sama dengan Naomi. Dan kami juga mau belajar Tuhan menjadi orang-orang yang setia bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, terkadang kami seperti Naomi yang sering menyalahkan Tuhan, tetapi Tuhan selalu menaruh belas kasihan Tuhan kepada kami. Dan Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak yang lebih mengasihi Tuhan, yang lebih untuk takut akan Tuhan. Dan Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau belajar menjadi taat kepada Tuhan, menjadi taat kepada orang tua kami, menjadi taat kepada keluarga kami ya Bapa. Sehingga Tuhan, orang bisa melihat Tuhan Yesus ada di dalam diri kami. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam masa kecil mereka, dalam masa pertumbuhan mereka ya Bapa. Dan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati sekolah mereka, memberkati pendidikan mereka, memberkati kedua orang tua mereka dalam pekerjaan mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, jikalau anak sekolah minggu kami dalam keadaan kurang sehat, Tuhan Yesus memulihkan mereka, Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, kecerdasan yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pandemi yang masih saat ini kami rasakan. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus jaga kami, Tuhan Yesus melindungi kami ya Bapa, menjauhkan kami dari sakit penyakit yang menular, dan Tuhan tetap menjaga kami dan keluarga kami. Tuhan Yesus menjaga semua keluarga anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami memohon. Haleluya, sama-sama bilang amin. Adik-adik tetap jaga kesehatannya. Ketika di luar rumah jangan lupa memakai masker dan selalu jaga jarak, dan harus selalu sering cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sepanjang minggu ini, dan biarlah Tuhan memberikan adik-adik semangat, kesetiaan. Shalom adik-adik, bye.